Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di pertemuan kita yang ketiga. Semoga semuanya sehat walafiat dimanapun berada ya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada malam hari ini, saya sudah membuka beberapa classroom yang teman-teman sudah upload ya, baik itu kurikulum vitae, KTM, kemudian kehadiran. Saya akan review dulu sebelum kita lanjutkan. Jadi untuk kelas 4A ini mayoritas masih belum upload kurikulum vitae ya. Meskipun cukup banyak, tapi masih banyak lagi yang belum upload ya. Kemudian KTM juga belum diupload, website belum sama sekali ya. Untuk kelas 4B mulai dari kurikulum vitae, KTM, website, Instagram, YouTube channel, TikTok, member, personality talk sama sekali belum diupload. Ya, untuk kelas 4G ini juga mayoritas belum diupload meskipun sebagian sudah mengupload ya. Yang website hampir semuanya belum ada yang upload dan member personality talk juga semuanya belum ngupload. Nah, saya mau nanya dulu, kira-kira teman-teman ada kendala apa ya? Maaf Bapak, Silakan. izin tanya Bapak terkait untuk kurikulum vitae itu tadi apakah harus mengupload dengan CV ATS atau boleh CV sekreatifnya sendiri Pak? Silakan, sebetulnya mau pakai versi apapun saya tidak mewajibkan. Saya cuma mencontohkan versi portofolio ya. Teman-teman mau bikin CV yang sangat singkat boleh, mau mencantumkan semua portofolio juga boleh. Intinya kami pengen mereview aja ya kesiapan teman-teman untuk menampilkan diri. Ya, menampilkan diri terutama sebagai praktisi SDM. Suatu saat teman-teman juga akan mereview CV-CV kandidat ya. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman mengupload CV sesuai format eh, yang saat ini, itu sudah memadai atau belum untuk masuk kategori kandidat? Itu yang ingin saya review ya. Begitu Mas Trisno. Jadi Baik kalau Pak, terima misalnya, kasih. ya, itu ada lagi yang lain? Ada yang mau cerita dulu kendalanya apa kok belum diselesaikan, belum diupload? KTM punya semua kan ya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin kendalanya dari saya sendiri tuh, Pak. Tidak muncul Apa? di notifikasi. Jadi nggak kelihatan kalau ada tugas, Pak. Maksudnya gimana tidak muncul di notifikasi? Iya, biasanya kalau baru diupload di Classroom itu ada notifikasinya, Pak. Tugas baru. Nah, ini kemarin itu Oh, enggak ada. Iya ini Pak, memang bukan sama. tugas baru. Ketika semuanya join Classroom, kan sudah langsung bisa cek classwork ya, cek daftar tugas. Jadi apa namanya, notifikasi itu sebetulnya tidak ada, kecuali kalau tugasnya baru diupload, classroomnya baru diupload, classworknya baru diupload. Di saya classwork sudah saya buat sebelum saya bagikan
link Classroom-nya. Jadi Classroom itu sudah komplit dengan daftar tugas ya, kecuali presensi. Kalau presensi memang setiap kehadiran baru saya buka. Itu pun cukup banyak pelanggaran dan saya tahu pelanggarannya. Artinya ada beberapa mahasiswa yang upload gambar yang sama untuk kehadiran 3 hari, ada yang 2 hari. Ya, ini kan pertemuan ketiga nih. Pertemuan ketiganya belum dimulai tapi sudah diupload ya fotonya dan sama semua. Ya, itu mudah-mudahan tidak dengan kesengajaan ya. Tapi kalau itu sengaja, ya bagi saya sebetulnya gini ya, teman-teman. Praktisi SDM ini sebetulnya kalau di perusahaan itu menjadi kawah candra di mukanya ya. Artinya sebagai pengawal perusahaan. Perusahaan itu mau membangun budaya yang baik atau buruk itu pemegang kuncinya ada di praktisi SDM. Karena dia yang membangun sistem. Nah, ini penting buat saya sampaikan karena ketika teman-teman sudah mulai mencoba untuk mengakali sistem, saya tidak bisa memastikan proses itu tidak terulang. Artinya sangat mungkin Anda sudah terbiasa ngakali sistem gitu. Jadi ada kaidah dalam psikologi itu adalah the way you do something is the way you do everything. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu dengan cara yang curang, maka kemungkinan sebagian besar kehidupan Anda penuh dengan kecurangan. Itu salah satu kaidah yang di ilmu psikologi ya. Atau ketika Anda sudah terbiasa untuk disiplin diri untuk hal-hal yang kecil, maka Anda pasti disiplin diri untuk hal-hal yang besar. Atau untuk urusan yang keuangan misalnya, Anda misalnya terbiasa mencatat pengeluaran-pengeluaran kecil atau nulis pencatatan keuangan pribadi, maka ketika Anda mendapatkan amanah keuangan yang besar, itu pun akan tercatat juga. Gitu. Nah ini nanti akan kita kupas juga dalam tema kita malam ini ya, motivasi kerja dan moral kerja. Mungkin ada lagi yang mau sharing kira-kira kendalanya apa, kira-kira kalau butuh support apa yang bisa saya bantu atau tim saya dibantu Kak Lita misalnya untuk kendala apa, misalnya mau dapat Zoom tambahan atau dapat brief tambahan, kecuali beberapa tugas yang mungkin masih on progress ya. Kemarin kan tugas terakhir yang saya bagikan adalah mengupload simulasi psikotes disprofile sama talent mapping ya, yang sudah upload sangat-sangat sedikit. Sebetulnya materi ini bonus, artinya talent mapping sama disprofile itu ketika teman-teman sudah mengerjakan dengan serius, artinya dikerjakan beneran ya, bukan asal ngisi, maka sedikit banyak saya bisa bantu teman-teman untuk menjelaskan hasil talent mapping-nya, karena di dalam talent mapping itu teman-teman akan diperlihatkan kekuatan dan kelemahan. Kira-kira karir seperti apa yang tepat untuk kelanjutan profesi yang bisa diambil teman-teman. Kalaupun misalnya sudah bekerja hari ini, maka departemen apa atau bagian apa yang tepat dengan kekuatan-kekuatan yang teman-teman miliki. Itu bisa saya jelaskan. Tapi kalau belum di-upload, belum dikerjakan, saya juga bisa jelasin ya. Nah, karena simulasi disprofile dengan talent mapping itu kelanjutan dari proses seleksi yang kemarin kita bahas. Seleksi itu adalah proses menemukan kandidat yang tepat. Nah, dalam proses seleksi, sebagaimana yang kita bahas kemarin, ada seleksi 1 yaitu tahap administrasi, ada seleksi tahap kedua berupa wawancara verifikasi administrasi, kemudian psikotes atau tes potensi, bisa juga sebagian perusahaan melakukan tes kompetensi, ya. Kemudian yang keempat adalah
wawancara tahap kedua. Biasanya adalah negosiasi gaji dan penawaran pekerjaan. Nah, mungkin saya akan kembalikan ke teman-teman, kira-kira perlu nggak kita ulas hasil talent mapping dan disprofile yang teman-teman sudah kerjakan. Untuk saya jelaskan cara membacanya. Kalau perlu akan saya jelaskan, tapi kalau nggak perlu ya mungkin kita lewatin ya. Karena Perlu, barangkali Pak. Perlu, Pak. Perlu, Bapak. nah ini yang ngirim baru sedikit, ya sangat-sangat sedikit. Kira-kira yang mau kita ambil sampling, siapa nih yang bersedia diambil samplingnya? Yang mau dijelasin, kira-kira hasil itu kira-kira menunjukkan apa? Kalau misalnya mau dibahas di kelas, akan saya jelasin. Tapi kalau misalnya, ya karena di situ kan ada namanya ya. Saya khawatir teman-teman nggak siap ditampilkan. Ada nggak yang mau dibahas hasilnya? Hasil talent mapping dan disprofile-nya. Di ISC ada yang sudah ngerjain belum? Punya saya nggak apa-apa, Pak. Saya ini yang siapa ya? Nanik 4G, Pak. Oh iya, silakan. Sudah ngerjain belum, Mbak? Sudah saya upload di Google Classroom, Pak. 4G ya. Sebentar, saya cari dulu. Di ISC belum ya, Mbak? Salah. Oh, maaf, Pak. Kalau di ISC belum. Kemarin setahu saya kan tugas terakhir yang talent mapping itu. Tugasnya talent mapping sama DISC ya. Tapi mungkin DISC ada sebagian besar belum karena ada yang baru dikirim hari ini untuk username passwordnya. Karena DISC itu username dan passwordnya unik. Setiap orang berbeda. Iya, belum terima password dan usernya, Pak. Dari kelas berapa, Mbak? 4G juga. 4G. Sebentar, saya cek sebentar ya. Empat A nampaknya sudah. 4B juga sudah. Oke, untuk disprofile mungkin kita belum bisa hari ini ya. Kita ulas sedikit terkait talent mapping. Jadi talent mapping ini adalah asesmen yang disusun oleh guru saya, namanya Abah Rama, ya. Yang beliau ini membangun platform sendiri terkait tema bakat yang kemarin sudah teman-teman lakukan, dan di dalamnya ada pemetaan, jumlahnya ada 30 peta kekuatan ya.
Ini hasilnya seperti ini. Buat yang sudah menyelesaikan, mungkin dia akan mendapatkan hasilnya. Yang belum menyelesaikan, saya berharap teman-teman ketika mengisi, itu mengisinya dengan serius ya. Dengan serius, dengan penuh perhatian, dan penuh kesadaran, sehingga tidak bias. Hasilnya lebih mendekati keaslian. Gitu. Jadi talent mapping, itu ada 30 tema bakat. 30 tema bakat ini tersebar di bagian pinggir ini, mendekati kotak, ya. Kemudian hasilnya, teman-teman akan mendapatkan resume di awal, itu potensi kekuatan dengan cetakan merah, ya. Ini Mbak Nani Soliha, itu tema peta bakatnya yang paling tinggi adalah komunikator, motivator, selektor, strategis, treasury, sama visionary. Sedangkan kelemahannya adalah commander, designer, marketer, producer, sama seller. Jadi peta kelemahan itu kalau di buletan ini warna hitam, ya. Peta kekuatan itu kalau di buletin ini warna merah. Nah, strength ini dari 30 kekuatan ini, kalau di ranking urutannya, teman-teman kalau mau lihat paling bawah itu adalah urutan total, ya, dari 30 yang ditampilkan sebagai kekuatan adalah 7 tertinggi, kelemahan adalah yang terendah, yang paling bawah. Oh, ini versi yang baru tidak tampil ini ya. Sorry. Nah, tentang penjelasannya, cara membacanya adalah, jadi prinsip dasarnya setiap orang itu punya kekuatan dan kelemahan sekaligus. Ya, kekuatan dan kelemahan sekaligus. Peta yang warna merah itu yang gue banget, yang hitam adalah yang bukan gue banget. Yang putih sifatnya netral, yang kuning itu kadang muncul kadang enggak, kalau yang abu-abu itu enggak. Ya, enggak tapi bisa muncul. Nah, itu yang abu-abu. Jadi dari 30 itu klasternya ada 8 ini ya. Headman, networking, servicing, generating idea, thinking, reasoning, elementary, sama technical. Kelompok besar ini strength cluster. Jadi setiap orang itu kekuatannya bisa tersebar, bisa mengumpul dalam satu klaster atau di beberapa klaster. Cluster headman adalah aktivitas berinteraksi dengan orang lain untuk mengendalikan, mempengaruhi, maupun mengawasi. Kalau networking adalah untuk bekerja sama, membimbing, melatih, mewakili. Servicing berarti merawat, melayani, menolong. Generating idea berarti berhubungan dengan kreativitas, ide, maupun intuisi. Thinking berarti berhubungan dengan logika, fakta, ataupun terkait dengan analisis terhadap angka dan data. Reasoning menggunakan logika untuk mencari atau membuktikan sesuatu. Elementary berarti aktivitas individual yang tidak melibatkan olah pikir tapi memerlukan ketekunan, ketelitian, dan biasanya berada di dalam ruangan. Sedangkan technical itu aktivitas individu yang tidak banyak melibatkan olah pikir namun memerlukan ketekunan, ketelitian, kegigihan, dan biasanya di luar ruangan. Nah, coba kita lihat punya Mbak Nani ini ya. Nah, punya Mbak Nani ada kekuatan di bagian headman. Ya. Headman tadi apa? Masih ingat cluster headman? Ini ada satu ya, SLC ini, yaitu selector. Selector berarti ada bakat yang dimiliki. Nah, penjelasan
menariknya kalau di talent mapping ini teman-teman dapat penjelasannya lebih rinci di bagian bawah. Apa itu selektor? Nanti kalau kesulitan membacanya, teman-teman bisa lihat di paling bawah. Itu, nah, di sini ada penjelasan setiap bakat, setiap bagian bakat. Misalnya mau mencari selektor ya. Nah, selektor itu adalah kemampuan untuk memilih dan merekrut seseorang sebagai pekerja atau anggota. Nah, tipe ini termasuk kelompok rasa, interpersonal influencing yang terkait dengan mempengaruhi orang lain. Jadi orang yang memiliki tipologi ini memiliki insting yang kuat untuk bisa melihat keunikan orang lain dan memperkirakan potensinya. Sehingga orang-orang yang masuk memiliki bakat selektor, dia cocok sekali untuk bekerja di bagian HR, terutama di bagian rekrutmen atau di bagian casting dan lain sebagainya. Karena lebih mampu untuk menemukan atau melihat keunikan potensi seseorang. Itu bakat selektor. Dan ini dimiliki oleh Mbak Nani ya, Mbak Nani. Nah, kemudian kita coba perhatikan lagi di klaster yang kedua, yaitu networking, kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain. Ada dua kekuatan yang dimiliki oleh Mbak Nani, yaitu komunikator dan motivator. Berarti kemampuan komunikasinya cukup baik untuk bisa berhubungan dengan orang lain, baik untuk urusan bekerja sama maupun mengembangkan orang lain. Ya, mengembangkan orang lain itu apa ya? Istilahnya begini, motivator ini bukan berarti orang yang pandai ngomong di depan panggung untuk memotivasi, bukan ya. Tetapi ketika berhubungan dengan orang lain, orang itu merasa dibesarkan hatinya. Dibesarkan hatinya itu bahasa Jawanya apa ya? Dibongbong ya. Jadi pintar membesarkan hatinya Mbak Nani sehingga orang senang untuk berinteraksi. Nah, kalau komunikator berarti bisa menyampaikan pesan, menyampaikan ide dengan baik. Kalau mau melihat melihat definisi bakatnya, nanti bisa tinggal dilihat di bagian bawah. Misalnya ini komunikator ya, bisa menyampaikan pesan secara lisan yang menarik, mudah dimengerti. Kemudian ini juga masuk kategori interpersonal relating, jadi kelompok rasa yang bekerja sama dengan orang lain. Jadi orang yang memiliki tipologi ini bisa atau senang mengkomunikasikan sesuatu dengan cara yang sederhana dan menarik, ya, yang mudah dipahami orang lain. Biasanya orang-orang seperti ini kalau masuk ke profesi presenter, jadi MC, jadi humas, atau jadi guru, nah itu termasuk bakat yang memadai untuk mendukung profesi itu. Meskipun belum tentu profesinya itu ya. Meskipun belum tentu profesinya itu. Oke, ini kekuatan yang di bagian networking. Kekuatan berikutnya di bagian thinking ya. T itu thinking, jadi logika. Nah, di sini kekuatannya adalah treasury. Treasury itu apa? Nah, kita bisa lihat di bagian bawah. Ini enaknya pakai talent mapping, teman-teman yang tidak punya background psikologi cukup terbantu untuk menemukan penjelasan-penjelasannya, dan ini bisa teman-teman pakai untuk proses konseling atau coaching atau rekrutmen di tempat kerja teman-teman nanti pada saat di sana dituntut untuk menemukan teknik untuk seleksi tapi nggak punya alat tes. Nah, tadi kita mau nyari treasury ya. Treasury. Nah, ini. Orang-orang yang treasury itu adalah dia memiliki kemampuan untuk menata keuangannya dengan catatan yang rapi. Ya. Jadi rapi, teratur, teliti, juga bertanggung jawab. Nah, jadi kalau dititipin uang juga amanah ya.
Kalau misalnya masuk di profesi di akunting, di finance, di kasir, termasuk tepat. Artinya punya kekuatan di situ. Meskipun belum tentu atau tidak harus juga jadi profesional di situ. Nah, itu contoh cara membacanya. Intinya yang dilihat pertama kali adalah yang warna merah ya. Ya, warna merah ini adalah kekuatan, yang warna kuning itu kadang muncul, kadang tidak. Yang warna putih itu netral, ya. Di bagian sini ada penjelasannya ya. Putih itu netral, abu-abu itu bukan gue, hitam itu bukan gue banget. Artinya apa? Kalau teman-teman memperhatikan bagian kelemahan, itu adalah aktivitas-aktivitas yang membutuhkan effort lebih besar untuk dilakukan ketika berhubungan dengan kelemahan. Bukan berarti nggak bisa, ya. Artinya Mbak Nani meskipun punya kelemahan di commander, designer, marketer, producer, seller, bukan berarti nggak bisa sama sekali, tapi ketika melakukan itu butuh effort yang lebih besar. Commander itu berarti menjadi komandan ya, memimpin, nyuruh-nyuruh orang, menginstruksikan, memaksa orang, itu mungkin menjadi kelemahan. Bukan berarti nggak bisa, tapi melakukan itu tuh perasaannya itu kayak berat, ya, berat. Itu. Jadi cara membaca talent mapping urutannya seperti itu. Talent mapping itu memiliki konsep bahwa setiap orang punya kekuatan dan kelemahan, itu diibaratkan seperti sisi tajam dan sisi tumpul. Kalau kita lihat pisau atau kapak atau ya benda tajam ya, alat alat pemotong ya, anggap aja kapak gitu ya. Kapak itu ada sisi tajam, ada sisi tumpul. Sisi tajam adalah kekuatan, sisi tumpul adalah kelemahan. Kalau kapak ini mau dipakai untuk memotong pohon, nebang pohon, maka yang dipakai adalah sisi tajam. Nah, seperti itu pula talent mapping melihat sisi kekuatan seseorang. Potensi kekuatan itu diibaratkan seperti sisi tajam. Sehingga kalau mau dipakai untuk produktivitas, maka yang tajam inilah yang perlu banyak diasah. Dan kenapa perlu dikenali? Biar kita tidak salah asah. Karena kalau yang diasah itu sisi kelemahan, maka seperti halnya kita mengasah sisi tumpul kapak. Kira-kira kalau kapak sisi tumpulnya diasah, bisa tajam enggak, teman-teman? Halo? Sisi tumpul kapak kalau diasah, bisa tajam enggak? Bisa, Pak. Susah, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, betul. Sisi tumpul kapak itu kalau diasah bisa, tapi, nah ini ada catatannya nih. Tapi untuk menajamkan sisi tumpul kapak itu butuh effort yang besar. Mungkin energinya besar, atau alat yang digunakan untuk menajamkan juga mahal. Kemudian waktu yang dibutuhkan menajamkan sisi tumpul itu lama. Betul enggak? Betul. Betul ya. Nah, seperti itulah yang terjadi jika kita tidak mengenali sisi kekuatan dan kelemahan kita. Ketika kita berusaha menutupi kelemahan kita dengan cara mengasah sisi kelemahan, mungkin itu bisa dilakukan, tapi effortnya besar, mahal, dan lama. Ya. Nah, inilah yang tidak diinginkan dalam proses seleksi karyawan. Kalau misalnya proses seleksi karyawan itu kita tidak mengenali sisi kekuatan dan kelemahan calon karyawan, kemudian kita paksakan masuk di bidang yang tidak sesuai dengan kekuatannya, maka karyawan ini akan lebih lama untuk diajari, dilatih, butuh effort yang besar untuk dilatih, diajari, butuh waktu yang lama, dan biayanya mahal, yang itu tidak diinginkan oleh perusahaan. Itu. Maka ini untuk mengkonekkan dengan materi seleksi kita kemarin ya. Maka kenapa kita penting sekali melihat potensi kekuatan seseorang ketika rekrutmen, ketika seleksi, agar kita mendapatkan kandidat yang tepat untuk posisi yang tepat di perusahaan kita. Karena kalau kita mengasah sisi lemahnya, maka perusahaan butuh biaya yang mahal, waktu yang lama. Nah, kemudian effortnya juga besar ya.
Nah, itu untuk talent mapping. Ini sangat singkat ya. Kalau mau dipertajam lagi, ini butuh waktu yang lebih lama. Nanti materi kita akan kelewat ya. Mungkin itu dulu Mbak Nani, ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait sesuai atau tidak sesuai, itu sangat-sangat tergantung pada saat mengisi. Teman-teman yang perhatian dengan proses ngisinya, itu akan lebih dekat kesesuaiannya. Tapi kalau isinya itu nggak asal, atau tidak perhatian dengan instruksi, asal klik, 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 yang penting upload, ya sangat mungkin hasilnya itu, loh, kok jadi begini ya, saya kok nggak sesuai ya. Nah, itu bisa jadi. Gitu. Tapi kalau sudah sesuai, cara bacanya seperti itu. Nah, sebetulnya ada penjelasan yang lebih luas lagi tentang Headman, tentang networking, tentang thinking, tentang reasoning, tentang elementary, tentang technical, tentang generating idea. Nah, kebetulan Mbak Nani ini juga memiliki kekuatan di bagian ini, ya, generating idea, yaitu di bagian strategis dan visionary. Jadi imajinasinya cukup bagus di right brain-nya, di otak kanannya. Nah, yang tidak dimiliki oleh Mbak Nani di sini adalah bagian servicing. Artinya mungkin ya, mohon maaf. Jadi terlihat orang yang judes gitu, sorry ya. Jadi yang lain tuh melihat kalau Mbak Nani, kalau ketemu Mbak Nani itu kayaknya segan gitu, segan. Karena di bagian ini mungkin ada kelemahan. Nah, tentang sesuai atau enggaknya, mungkin Mbak Nani lebih tahu lah ya. Karena ini proses ngisinya kemarin itu seperti apa saya juga tidak mengawasi. Kalau dalam proses pengawasan pengisiannya tentunya bisa dikontrol. Artinya ngisinya dijelaskan, instruksinya dijelaskan lebih detail. Kalau nggak paham nanya dulu. Kemudian bagian-bagian tertentu mungkin ada pernyataan yang eh, kurang bisa dipahami, kurang bisa dimengerti, bisa diklarifikasi dulu. Tapi karena kemarin ngisinya teman-teman semua sesuai dengan gayanya masing-masing, mungkin ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone. Nah, pakai handphone sebetulnya tidak disarankan karena sangat mungkin salah dudul ya. Pengen mencet yang mana, kepencet yang mana gitu. Nah, itu sehingga bias hasilnya. Tapi secara umum ini adalah alat bantu untuk kita melakukan profiling kandidat agar kita menemukan kandidat yang tepat untuk posisi yang kita cari. Begitu, teman-teman. Ada pertanyaan, Mbak Nani? Atau yang lain silahkan terkait talent mapping ini. Pak izin bertanya, Pak. Silakan. Ini siapa ini? Elis, Pak. Oh iya, silakan Mbak Elis. Eh untuk apa namanya HRD yang background psikologinya cuman mata kuliah aja gitu kan Pak, nggak yang full psikologi gitu. Uh-uh. Soalnya kan pernah gitu ya Pak ya di staf ini tanpa background psikologi gitu. Ya psikologi ada sih waktu kuliah tapi kan basic gitu ya. Jadi nggak terlalu fasih banget lah untuk penilaian untuk mapping psikologi ini. Nah, untuk awam dengan apa namanya mapping ini kita ini ya Pak ya istilahnya tuh ya nggak akurat 100% tapi kita udah bisa nilai calon yang mau kita rekrut ini ya Pak ya kemana arahnya gitu. Iya, artinya kan sebetulnya masing-masing jabatan. Halo, Mbak Elis? Iya Pak. Iya, suaramu tadi putus-putus, Pak. Dan gambarmu juga putus. Nggak tahu di tempat yang lain suaranya juga putus-putus apa enggak. Di Tapi Batam suaraku jelas, Kak? lagi hujan deras Pak tapi suara Bapak jelas. Loh, kamu di mana nih? Di Batam Pak. Di Batam? Iya. Dikit lagi Singapura ya. Iya Pak. Iya, iya, iya. Oke, jadi begini ya, prinsip dasar di rekrutmen dan seleksi itu kan menemukan kandidat yang tepat
di posisi yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, psikologi industri itu salah satu keunikannya adalah membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan ya. Jadi proses rekrutmen itu kan di perusahaan itu sebagian besar dimasukkan dalam penemukan kandidat untuk mengefisiensikan produktivitas, mengefisiensikan biaya SDM. Nah, padahal kalau rekrutmen itu terlalu lama, itu kan berarti nambah biaya tuh. Nah, kenapa ada talent mapping, profiling, itu psikotes-psikotes yang paling sederhana, paling simple untuk pengambilan keputusan yang mungkin dituntut oleh perusahaan harus diambil dalam waktu yang sangat cepat. Sehingga dengan talent mapping, kandidat itu ngisinya nggak terlalu lama, ya, nggak terlalu lama, hasilnya langsung keluar, kemudian kita langsung bisa mapping sesuai dengan jabatan yang dibuka. Jabatan yang dibuka atau lowongan yang dibuka itu sebetulnya punya kualifikasi yang mendekati setiap peta bakat. Misal untuk posisi jabatan akunting misalnya. Nah, akunting ini kan ada karakteristik tertentu, ya, karakteristik kepribadian tertentu yang harus terpenuhi dalam akunting, dalam posisi akunting. Contohnya adalah ketelitian. Nah, ketika butuh ketelitian, kemudian kecepatan kerja, kedisiplinan, artinya apa? Ada bakat-bakat tertentu yang dibutuhkan untuk masuk ke posisi itu, posisi akunting. Berarti contoh bakatnya adalah diantaranya bakat-bakat yang masuk dalam klaster elementary ya. Misalnya administrator, kemudian administrator, interpreter, kemudian analis, kemudian tadi yang punyanya Mbak Nani tadi termasuk treasury, itu bakat-bakat yang memenuhi posisi di akunting. Ketika kita menemukan kandidat yang memiliki kekuatan di bagian itu, dan di posisi yang dibutuhkan adalah sesuai dengan bakat-bakat tertentu yang dibutuhkan, maka kita bisa langsung memfilter kandidat ini bisa dilanjutkan prosesnya. Tapi kalau misalnya terlalu jauh, misalnya nggak ada sama sekali yang di bagian ketelitian, kecepatan kerja, kedisiplinan, isinya misalnya nih ya, generating idea, kemudian visionary. Kira-kira nih, kalau ada akunting, tapi bakatnya itu generating idea dan visionary, kira-kira ada potensi apa yang akan muncul, Mbak Elis? Generating idea artinya orang ini banyak ide. Gitu. Visionary ini artinya orang ini suka membayangkan jangka panjang. Ya, atau kalau kita perhatikan di bagian generating idea itu ada marketer, ada kreator, ya, ada synthesizer, ada strategis, ya. Nih, misalnya kita lihat visionary, orang-orang yang suka mengantisipasi masa depan secara bijak, menentukan tujuan jangka panjang yang benar. Nah, jadi suka memimpikan sesuatu yang mungkin akan terjadi jauh ke depan, itu visionary. Kira-kira kalau ada calon staf akunting tapi memiliki bakat visionary, apa yang terjadi? Kebayang nggak pertanyaan saya, Mbak Elis? Halo, Mbak Elis? Ini Mbak Elis masih di sini apa enggak ini? Halo, Pak. Sinyalnya, Pak.
Suaranya mana Mbak Elis? Halo, Pak. Ya, halo, halo. Susah sinyalnya, Pak. Kok suaramu jadi menggema gitu? Kamu join di 2 device ya? Iya, Pak. Karena sinyalnya susah, cobain di handphone. Yang satu dimatiin aja, biar nggak feedback. Ya, kamu tadi dengar nggak Pak penjelasanku dan pertanyaanku? Halo, Pak. Ya, halo, halo, halo. Kok nggak ada suaranya ya? Yang mana yang nggak ada suaranya? Saya nggak dengar suara Bapak, halo. Oh, suaramu jelas banget di sini. Suaramu di sini jelas banget. Oke, saya tanya ke yang lain deh. Nggak harus Mbak Elis yang jawab ya. Kira-kira teman-teman kalau misalnya mau rekrut staf akunting, tapi dia memiliki bakat visionary, strategis, apa yang terjadi? Ada yang bisa berpendapat? Kalau Bisa nggak bisa, merencanakan untuk rencana jangka panjang perusahaan juga enggak, Pak, terkait rencana strategis. Jadi karena di posisi Hmm, di akunting, dia kan tahu posisi keuangan perusahaan saat ini. Jadi dia akan bisa membaca untuk posisi, misalkan 5 tahun ke depan akan seperti apa. hmm, artinya apa? Dia cocok nggak jadi staf akunting? Cocok. Justru kalau misalnya dia bisa membaca apa keuangan jangka panjang, dia nggak cocok jadi akunting. Ya cocoknya Jadi ini ya Pak, perencana ya, perencana bisnis malah iya, ya. jadinya malah finance, jadinya di bagian keuangan, bukan di bagian akunting. Akunting itu kegiatannya apain sih? Posting transaksi kan? Iya. Ya, Jadi catat transaksi. iya, mencatat transaksi yang real time. Hari ini ada transaksi yang diselesaikan. Tapi kalau sering sering membayangkan masa depan, catatannya nggak dirampungin ya, nggak selesai karena kegiatannya ngelamun ya. Ya, Visionary ya, sebetulnya Pak nggak ya. itu apa nama ini ekstrimnya ya. Sebetulnya bukan nggak mesti orang punya visionary itu suka ngelamun, tapi minimal dia bisa membayangkan apa yang terjadi di masa depan dan berusaha mengantisipasinya. Ya, berusaha mengantisipasinya itu dalam situasi yang positif untuk mengantisipasinya. Tapi kalau dalam situasi yang negatif itu justru dia akan mencoba untuk ngakali sesuatu gitu. Dia kebayang ide-ide yang lain. Wah, kalau dibikin begini gimana ya? Padahal seorang akunting itu justru tidak apa namanya? Seorang akunting itu tidak masuk ke ranah eh, terlalu jauh ya, tidak masuk ke ranah strategis, tidak masuk ke ranah forecasting. Biasanya hanya posting aja, posting transaksi yang dilakukan secara harian gitu. Sedangkan untuk apa forecasting, untuk apa perencanaan-perencanaan bisnis development dan yang lainnya itu masuknya di bagian finance. Begitu Mbak Nani, Mbak siapa tadi? Mbak Nuni ya? Nanik Pak. Mbak Nani ya, ya Mbak Nani. Iya. Halo Mbak Elis, sudah connect lagi belum? Alhamdulillah sudah, Pak. Tadi dengerin nggak Tadi penjelasanku dan awal, pertanyaanku? awal dengar, Pak. Lama-lama menghilang. Iya.
Nah, itu contoh sederhananya seperti itu ya. Jadi eh, Disprofile maupun talent mapping, ada sebetulnya beberapa alat tes yang lain yang mungkin secara proses itu dilakukan cukup singkat dan hasilnya minimal sebagai data tambahan buat teman-teman HR untuk menseleksi atau memfilter jumlah kandidat yang masuk itu minimal kita mencari yang mendekati. Meskipun nanti kita tetap lakukan wawancara sebagai asesmen lanjutan. Begitu. Ada pertanyaan lain? Atau Mbak Elis mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Karena tadi Ada sih jawabannya Pak. pas kamu nggak dengar. Silakan. Enggak sih, ini sharing aja sih Pak ya, yang sebenarnya sudah terjadi, cuman saya tuh masih kepikiran gitu. Silakan. Jadi ketika perekrutan itu kan kita menyalurkan tenaga kerja ya Pak ya, menyalurkan tenaga kerja waktu itu ke Dubai ceritanya. Nah jadi kayaknya tuh yang tes untuk yang psikologinya tuh kayak formalitas aja menurut saya waktu itu di perusahaan itu gitu. Jadi lebih ke kayak pengalaman kerjanya gitu Pak. Itu sebuah kesalahan nggak sih Pak buat seorang HRD Pak? Enggak juga, karena gini loh, HR itu sebetulnya dia hanya membantu pimpinan tertinggi ya untuk menemukan kandidat yang tepat. HR ini pun sebetulnya setelah dia melakukan proses rekrutmen seleksi, itu kan dia hanya menyajikan data itu kepada pimpinannya, baik kepada GM ataupun kepada direksi untuk diputuskan siapa yang akan diterima. Karena HR kadang-kadang tidak sepenuhnya diberi kewenangan untuk memutuskan menerima atau tidak. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang perusahaan keluarga atau perusahaan swasta. Nah, di pertemuan yang lalu kita juga sempat membahas bahwa sumber penerimaan karyawan itu bisa dari internal maupun eksternal. Jadi ada yang dipublish secara umum, ada juga yang melalui referensi orang dalam. Ya, referensi orang dalam. Jadi kalau tadi misalnya sudah dilakukan proses secara profesional, ternyata yang diambil malah justru orang yang mestinya tidak masuk dalam kandidat, tidak masuk dalam kandidat yang kuat ya, tapi malah diterima ya karena tadi kebijakan untuk mengambil keputusan menerima atau tidak menerima seorang karyawan baru itu tidak sepenuhnya dimiliki oleh HR ya, karena kadang-kadang HR itu hanya sebagai ya profesional yang membantu perusahaan untuk menemukan kandidat yang tepat. Sudah merekomendasikan untuk diterima, tapi ternyata atasan tidak mau. Ya, karena atasan sudah punya kandidat sendiri. Itu juga tidak sedikit terjadi di perusahaan-perusahaan. Kalau disebut apakah prosesnya salah atau tidak salah, ya semua proses itu bagian dari proses. Betul salahnya itu akan terjawab pada saat karyawan sudah masuk, apakah dia akan menambah produktivitas kerja atau justru menjadi beban kerja. Itu menjadi beban perusahaan ya, menjadi beban perusahaan, meningkatkan produktivitas perusahaan atau menjadi beban perusahaan. Itu yang akan menunjukkan benar atau salahnya. Karena dengan proses yang sudah sesuai semua sekalipun, belum tentu kita mendapatkan kandidat yang benar-benar tepat ya. Karena kadang-kadang pilihannya adalah yang paling sedikit kelemahannya, bukan yang paling banyak kekuatannya. Ya, jadi kita nggak menemukan kandidat yang sangat ideal, tapi yang ada itu ya pilihannya antara ini yang kelemahannya 2, yang ini kelemahannya 3, yang kita terima yang kelemahannya 2. Ya, karena nggak punya kekuatan sama sekali. Sedangkan mau melanjutkan rekrutmen tahap berikutnya, ternyata waktunya sudah nggak kekejar. Nah, case-case seperti ini itu juga bisa dihadapi oleh HR, sehingga harus mengambil keputusan-keputusan yang cepat. Makanya biasanya asesmen baik psikologi maupun kompetensi, ya, asesmen psikologi biasanya untuk mengukur potensi ya. Kalau tes berikutnya namanya asesmen kompetensi, itu untuk mengukur kompetensi. Itu biasanya dilakukan dengan cara yang cepat, yang sederhana dan cepat, karena perusahaan itu nggak mau berlama-lama untuk menentukan atau memutuskan, ya.
memutuskan. Bahkan ada beberapa proses yang rekrutmen itu ya tadi dilakukan dengan cara shortcut ya. Shortcutnya itu lewat rekrutmen internal, referensi dari orang-orang dalam, orang-orang internal karyawan, yang penting dapat kandidat gitu. Terutama di perusahaan-perusahaan biasanya yang manufaktur ya, manufaktur yang padat karya, misalnya di garment, tekstil, ya atau manufaktur yang lain itu karena turnover-nya tinggi, maka yang penting dapat orang gitu aja yang mau kerja. Dapat orang yang mau kerja diajarin sebentar, seminggu 2 minggu langsung siap kerja. Itu yang jauh lebih dibutuhkan perusahaan. Sebagian justru rekrutmen itu prosesnya sangat-sangat singkat. Yang penting tidak buta warna. Besok sudah boleh berangkat kerja. Itu sudah sudah dianggap memenuhi kriteria gitu, Mbak. Begitu, Mbak Elis. Mbak Elis Oke, ini Pak. kelas apa ya? 4A apa 4B apa 4G? G, Pak. Oke ya, berarti pertemuan yang lalu nggak ikut ya? Enggak. Iya. Ikut tapi di akhir-akhir aja sih, kurang nyimak. Oh iya. Soalnya memang kelas 4G kayaknya 2 minggu sekali ya. Iya, Pak. Iya. Kemarin memang agak seru diskusinya tuh pertemuan kedua kemarin. Karena rekrutmen dan seleksi mungkin di kegiatan HR termasuk kegiatan yang krusial ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjut ke materi hari ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke materi hari ini ya. Saya juga mengingatkan untuk teman-teman yang belum ngupload dokumen di Classroom, segera diupload ya, baik biodata, presensi, maupun tugas. Ya, maupun tugas. Jangan sampai numpuk di akhir, karena setiap pertemuan ada presensi dan ada tugas yang harus diupload di Classroom. Selain, Pak, mohon maaf Pak, berarti yang kelas G pertemuan kedua itu kan saya nggak ada screenshot Pak, jadi nggak apa-apa. Yang 4G nanti solusinya adalah saya kirim link video aja. Nanti screenshotnya pas nonton ya. Pas nonton videonya. Ya, karena materi kan sebetulnya sudah bisa diakses semua ya. Sudah bisa diakses semua, tugas-tugas juga sudah bisa diakses. Kalau ada kesulitan tinggal WhatsApp aja. Di grup WhatsApp bisa dibahas. Ya. Oke, lanjut ya ke materi ya. Hari ini kita akan membahas motivasi dan moral kerja. Apa itu motivasi, apa itu moral kerja, kita akan bahas ya. Sudah terlihat semua? sudah Pak. Oke. Teman-teman mungkin nggak asing ya dengan istilah motivasi ya. Bahkan kita semua mungkin kalau kita ambil akar katanya itu kan motif. Motif itu apa sih? Dorongan, Pak. Dorongan, oke. Dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu itu adalah motif. Sehingga kalau bicara motivasi kerja, itu adalah dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan tindakan, untuk untuk berperilaku, untuk mencapai tujuan. Itu namanya motivasi. Ini ada beberapa teorinya ya. Jadi bicara motivasi itu sebetulnya nggak hanya di ruang lingkup pekerjaan, dimanapun kita punya motivasi. Bahkan hari ini misalnya kita melakukan proses perkuliahan, kita juga butuh motivasi. Setiap orang punya motif, punya dorongan untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, nanti kita juga akan belajar sebetulnya motif itu setelannya bagaimana sih, gitu ya. Nah, ini komponennya. Yang pertama adalah kebutuhan. Jadi orang melakukan sesuatu karena butuh, ya. Butuh itu karena apa? Karena individu dihadapkan pada suatu kekurangan.
Karena ada suatu kekurangan maka butuh. Ketika ada kebutuhan maka dia akan mengejar, ya, mengejar untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang kedua adalah komponennya dorongan. Dari kekurangan yang ditemukan diteruskan dengan arah perilaku, itu namanya dorongan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuan, yaitu pemulihan akan ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. Maka perilaku seseorang disebut motivasi kerja ketika kebutuhan itu menghasilkan dorongan melakukan sesuatu mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Agar mengembalikan ketidakseimbangan yang ada dalam tubuh kita. Nah, contoh sederhana adalah misalnya kita lapar, ya. Lapar itu adalah ketidakseimbangan fisiologis, ya. Kita ingin tubuh kita itu seger, baik-baik saja, tapi karena lapar, maka fisiologis kita itu berubah. Ya, perilaku kita jadi berubah, lemas dan sebagainya. Nah, gara-gara lapar, maka kita mengejar perilaku untuk menghilangkan rasa lapar, yaitu cari makan. Nah, maka proses mencari makan itu adalah motivasi untuk menyelesaikan ketidakseimbangan fisiologis. Meskipun tidak sampai di situ, sepanjang makanannya belum dapat, nah maka motivasi ini tetap akan muncul. Tapi begitu sudah dapat makanan dan akhirnya makan, sampai lapar itu sudah hilang, tubuh kita kembali seimbang, maka keinginan mencari makan sudah berakhir. Nah, ini contoh sederhana motivasi. Nah, terkait pekerjaan maupun bukan pekerjaan, tapi perilaku itu adalah keseharian kita, dan keseharian kita tidak terlepas dari motivasi. Nah, teman-teman, faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, jadi konteks motivasi dalam ruang lingkup pekerjaan, itu ada macam-macam, ya, faktor-faktornya. Dulu, sebagian menyebut bahwa gaji itu adalah faktor tertinggi yang bisa mempengaruhi motivasi. Ternyata enggak, ya, ternyata enggak. Karena kalau kita lihat di sini, gaji justru paling bawah, ya. Justru orang itu menjadi termotivasi paling banyak itu karena dia mendapatkan pencapaian-pencapaian tertentu. Yang kedua adalah mendapatkan apresiasi. Apresiasi itu sekedar ucapan terima kasih, ya, itu bagian apresiasi. Yang itu membuat orang semakin senang untuk melakukan sesuatu. Kemudian lingkungan kerja yang mendukung, mendapatkan supervisi. Nah, tadi waktu saya mengevaluasi kenapa yang ini nggak dikerjakan. Oh Pak, soalnya nggak muncul notifikasi. Nggak muncul notifikasi di tempat saya. Biasanya kalau ada pekerjaan baru ada notifikasinya. Berarti teman yang menyampaikan ini membutuhkan supervisi, membutuhkan orang yang mengingatkan, memberi mendampingi untuk ya memberikan reminder itu supervisi, ya, untuk memberikan peringatan-peringatan biar tidak lewat. Sama seperti teman-teman kalau seandainya nggak ada dosen wali, kira-kira studinya baik-baik saja apa enggak, ya, nggak ada yang ngingetin. Ya, tapi karena ada dosen wali, ketika kita lupa nggak ngisi KRS ada yang ngingetin. Nah, itu akhirnya bisa berperilaku lagi. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab individu, yang keenam hubungan kerja, ya. Kemudian baru yang terakhir gaji. Nah, sebetulnya ada faktor-faktor yang lain banyak sekali, ya. Kita hanya mengambil sebagian. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Sehingga ada beberapa orang memutuskan lanjut bekerja atau tidak lanjut bekerja itu hanya beberapa faktor saja, ya. Oke, nah gimana kalau misalnya motivasi karyawan itu turun, maka kita harus mengenali dulu penyebabnya. Apa penyebab motivasi karyawan itu turun? Ya, karena masing-masing, kan teman-teman yang kumpul di sini kan juga ada yang sudah kerja, ya. Atau kalau misalnya mau dibawa ke konteks kuliah juga sama, ya. Ada orang yang termotivasi untuk kuliah, ada orang yang memutuskan untuk nggak kuliah, ya.
Nah, kita perlu mengenali dulu penyebabnya. Apa yang menjadi penyebab orang itu motivasinya turun. Nah, ini diantaranya. Antara ekspektasi, kemudian realitasnya, itu tidak sedikit kita itu terjadi gap. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah bekerja dulu, ya, sebelum sebelum bekerja, kita itu mendambakan atau mengimpikan posisi yang sekarang. Betul enggak? Iya, Pak. Tapi begitu sudah diterima, sudah bekerja, sama nggak dengan apa yang dibayangkan sebelum bekerja? Beda. Beda. Sama seperti kuliah. Dulu sebelum kuliah, sebelum masuk perkuliahan, pernah nggak membayangkan bahwa perkuliahan itu akan, wah, bisa keren dipanggil mahasiswa, bisa punya pacar, bisa berangkat bareng, bisa nongkrong bareng. Kenyataannya, apakah ekspektasi itu sama seperti yang kita dapatkan hari ini? Tidak, Pak. Nah, tidak, betul sekali. Jadi itulah yang membuat kita itu berubah pikiran karena apa yang kita harapkan dengan apa yang kita dapatkan itu terjadi gap. Maka ini yang membuat motivasi itu sebagian di antara karyawan atau di antara kita mahasiswa itu bisa berubah. Nah, kalau kita sudah mengenali ini, maka kita jadi tahu bagian mana yang mau kita selesaikan. Atau bisa juga karena stres. Stres itu negatif atau positif? Positif dan negatif, Pak. Oke, positifnya apa, negatifnya apa? Eh, set- Ini menurut saya ya, Pak ya. Ya, boleh. Mbak Eli suka stres apa Nah, enggak? stres itu adalah salah satu motivasi kita juga, Pak, untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya menyelesaikan pekerjaan. Itu menjadi salah satu motivasi juga. Itu positif. Oke. Mm-mm. Negatifnya, ya kadang bikin ya down gitu kan. Kadang bikin kita jadi nggak mood untuk bekerja, beraktivitas. Seperti itu sih menurut saya, Pak. Ya, tepat sekali. Jadi, stres itu sebetulnya sifatnya netral ya. Itu kejadian normal, hanya saja bisa positif, bisa negatif. Kalau di ilmu psikologi, stres yang positif namanya eustress, stres yang negatif namanya distress. Eustress adalah stres yang membuat kita semakin produktif. Contoh, karena mau ujian, yang biasanya nggak pernah belajar, jadi lembur-lembur belajar. Ketika dapat deadline, ya, yang biasanya malas-malesan ngerjain, akhirnya kita lembur-lembur untuk menyelesaikan deadline. Itu namanya eustress. Eustress adalah stres yang berdampak positif atau meningkatkan produktivitas kita. Sedangkan yang sebaliknya, distress adalah stres yang justru membuat kita kontraproduktif atau membuat kita turun produktivitas. Misal nih, besok mau ujian, itu nggak tambah belajar, tapi tambah mules gitu. Tambah mules, tambah pusing, tambah demam, nah itu namanya distress. Nah, ini bedanya eustress sama distress. Jadi, stres itu bisa jadi menyebabkan orang menjadi termotivasi, tapi juga bisa membuat orang semakin down, seperti yang disampaikan Mbak Elis. Nah, cuman kalau di ilmu psikologi memang ada namanya tuh. Ada eustress, ada distress. Dan itu menjadikan kita butuh. Nah, stres itu kebutuhan. Karena kalau kita nggak ada tantangan, mungkin hidup kita tidak baik-baik saja. Atau tidak terasa indah. Gitu. Nggak ada ceritanya kalau nggak ada ujiannya. Contoh sederhana begini. Kira-kira kalau di ujian UAS nanti, kan kita perkuliahannya sampai UAS ya. Nah, misalnya ada satu pertanyaan begini. 2 tambah 5 itu sama dengan X. Berapakah nilai X? Ada yang tahu nggak jawabannya? Waktu yang disediakan 1 jam. 2 tambah 5 sama dengan X. Berapa nilai X? 3.
Ini belum minum obat kayaknya. Oke. 2 tambah 5 berapa? Kalau normalnya 7, Pak. Oh iya, tadi versi nggak normal ya. Oke. Jadi 2 tambah 5 sama dengan 7. Tapi kita diberikan waktu 1 jam untuk menyelesaikan soal ini. Itu kan nggak enak banget. Jadi ketika kita dapat ujian yang nggak ada tantangannya, itu rasanya kita itu nggak menarik ya, nggak ada serunya, nggak ada dinamikanya. Sehingga seakan-akan kalau kita orang-orang yang sedang kuliah tapi dikasih ujian yang terlalu ringan itu kayak di EC ya, kayak direndahkan. Nah, maka kenapa stres itu penting? Karena stres itu bisa membuat kita menikmati hidup, ada tantangannya. Karena kebahagiaan biasanya muncul setelah kita bisa melewati tantangan-tantangan itu. Nah, sehingga kita punya cerita, ya. Tapi kalau kita nggak pernah melewati tantangan, kita nggak punya cerita, nggak punya kebahagiaan. Nah, itu sederhananya. Maka kenapa karyawan itu motivasi kerjanya bisa turun? Ya macam-macam, bisa karena tuntutan, bisa karena distres, bisa karena ekspektasi kerjanya terlalu tinggi, ternyata dapatnya berbeda, ya. Atau kondisi kerja yang tidak kondusif, insecure karena mungkin sering jadi bahan omongan atau menjadi korban bullying, ya bullying di tempat kerja ya, atau sexual harassment, jadi korban kekerasan seksual di tempat kerja, baik itu pelecehan verbal maupun fisik. Ini macam-macam ya penyebab orang itu turun motivasi. Nah, maka kalau misalnya motivasi kerja turun, apa yang perlu dilakukan oleh seorang HR, oleh seorang praktisi SDM? Kira-kira bagaimana? Ya, ketika orang itu motivasi kerjanya turun, maka gejala-gejala yang terlihat adalah produktivitas kerjanya terganggu. Ya, produktivitas kerjanya terganggu, kemudian tujuan-tujuan organisasi semakin terhambat. Ya, macam-macam penyebabnya ya tadi. Nah, bagaimana meningkatkannya? Mungkin sebagian kita menganggap bahwa program eh, program pemberian insentif itu meningkatkan motivasi. Ya, mungkin ya, sebagian di antara kita. Ternyata tidak selamanya insentif itu bisa meningkatkan. Nah, meningkatkan motivasi macam-macam, bisa memastikan kerjanya itu aman dan nyaman, mendukung pengembangan diri karyawan dengan pelatihan-pelatihan, atau mengadakan outing, piknik, ya, kemudian memberikan insentif yang sesuai, menjanjikan jenjang karir yang jelas, kemudian memberikan apresiasi pada karyawan-karyawan yang berprestasi. Ini contoh-contoh cara untuk meningkatkan motivasi kerja. Nah, mungkin tadi ya, insentif itu bisa jadi motivasi, tapi juga bisa menurunkan motivasi. Kenapa? Karena insentif itu sesuai dengan ekspektasi. Jika seseorang melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan dan ternyata mendapatkan imbalan, maka itu akan meningkatkan motivasi. Tapi ketika seseorang itu melakukan sesuatu mengharapkan imbalan, ternyata imbalannya yang didapat itu tidak sesuai ekspektasinya, maka justru akan menurunkan motivasi. Padahal isunya sama-sama mendapatkan insentif, tapi insentifnya merasa tidak sesuai. Makanya setiap tanggal 1 Mei, ini kan bulan Mei ini ya, tanggal 1 Mei kemarin ada yang ikut demo nggak? Enggak, Pak. 1 Mei hari apa tuh? Hari buruh. Hari buruh ya. Saya tuh kemarin ketemu satu fakultas yang satu jurusan itu wajib ikut demo. Yang menugaskan adalah dosennya. Di satu kampus di Semarang, kami ada kegiatan di
Kantor saya kebetulan ada kerjasama dengan kampus tersebut. Kemudian ketika kita melakukan kegiatan, ada satu jurusan yang hilang semua, habis, nggak ada orang. Ya, ternyata diwajibkan oleh dosen, tugasnya adalah ikut demo. Ikut demo dan membuat laporan tentang proses berjalannya demo. Nah, karena kalau nggak salah itu ada tema mata kuliah tentang hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan sama itu pengupahan ya, pengupahan karyawan yang saat ini. Sehingga isu tentang insentif ini memang dari dulu ya, yang seringkali diulang-ulang setiap tanggal 1 Mei itu kalau demo buruh biasanya isu yang paling sering diangkat adalah tentang remunerasi atau insentif atau gaji atau upah. Nah, ini motivasi. Nanti kalau ada diskusi, saya akan kasih clue-cluenya bagaimana setel atau membuat orang itu mau melakukan atau tidak mau melakukan sesuatu. Ya. Oke, yang kedua adalah kita bahas tentang moral kerja. Ya, moral kerja ini bisa juga diartikan sebagai mentalitas atau sesuatu yang mempengaruhi kondisi emosi kita. Jadi moral kerja itu adalah kondisi mental, di mana karyawan itu bekerja dengan antusias, ditandai dengan kepercayaan diri, gembira, sikap positif terhadap perusahaan, serta kemauan untuk bekerja sama dengan rekan kerja demi mencapai tujuan organisasi. Ini pengertian moral kerja ya. Jadi bicara moral kerja itu ada beberapa aspek. Ada aspeknya sikap terhadap pekerjaan, sikap terhadap atasan, dan sikap terhadap organisasi. Jadi kita ini kadang mau melakukan sesuatu itu melihat pekerjaannya. Ada yang melakukan sesuatu karena melihat siapa yang ngasih pekerjaan. Ada yang melakukan sesuatu karena melihat organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja. Tidak lagi melihat orangnya, tapi melihat value organisasinya. Yang itu membuat tidak sedikit ada organisasi-organisasi sosial, nggak ada upah, nggak ada gaji, tapi organisasinya berjalan. Contoh sederhananya kalau di kampus, ya di kampus itu kan ada beberapa organisasi ya, ada UKM, ada BEM, ada HM. Itu pengurusnya dapat bayaran nggak? Ada yang jadi Enggak, pengurus Pak. nggak di sini? Enggak ya. Iya, Tapi Pak. organisasinya jalan nggak? Alhamdulillah jalan, Pak. Alhamdulillah jalan, iya. Ya, kira-kira apa yang membuat organisasi itu tetap berjalan meskipun pengurusnya nggak bayaran? Nah, inilah jawabannya ya. Jadi, orang melakukan sesuatu itu belum tentu semerta-merta karena mencari bayaran. Ada yang memang dia senang dengan pekerjaannya, sikap dia terhadap pekerjaan. Ada yang karena dia hormat pada yang ngasih pekerjaan, misalnya dapat instruksi dari senior atau dapat instruksi dari tadi ya dosen ngasih tugas ke mahasiswa untuk ikut demo. Jadi demo itu dilakukan karena sikap dia terhadap orang yang punya otoritas itu kepada guru atau kepada dosennya. Belum tentu dia menyukai demo, tapi dia melakukan demo. Atau sikapnya terhadap organisasi, karena value atau nilai budaya kerja, budaya organisasi itu sudah melekat, maka apapun yang diputuskan organisasi ikut. Nah, ini aspek-aspek moral kerja ya. Nah, ciri karyawan yang memiliki moral kerja yang tinggi diantaranya adalah memiliki inisiatif, kreatif, kemudian senang ya, tertarik dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi dulu itu ada nasihat dari guru saya ya, cintailah pekerjaanmu, maka kamu akan bahagia. Nah, karena kalau misalnya kita nggak cinta, nggak senang dengan pekerjaan yang sekarang, maka kita akan menempatkan pekerjaan itu menjadi semuanya menjadi beban, ya, tidak senang, tidak bahagia gitu. Berikutnya adalah bertanggung jawab dengan pekerjaan, kemudian memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan yang lain,
berinteraksi positif dengan sesama karyawan maupun atasan. Ini ciri-ciri karyawan dengan moral kerja yang tinggi. Sedangkan yang rendah, ya sebaliknya ya, tidak bersemangat, sering menunda, bekerja vertikal, artinya hanya mampu melihat dirinya tanpa mau tahu pekerjaan orang lain, kemudian menghambat pencapaian tujuan organisasi, berpartisipasi seadanya, tidak ada inisiatif. Nah, ini contoh-contoh moral yang rendah. Nah, bagaimana jika moral karyawan rendah, bagaimana cara meningkatkannya? Nah, coba kita membayangkan ya, karena kita mungkin belum tentu semuanya bekerja juga. Jadi, salah satu cara ngangkat mental karyawan agar memiliki moral kerja yang tinggi adalah proses seleksi yang tepat, seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Karena orang yang tepat, di posisi yang tepat, di waktu yang tepat, itu justru akan menaikkan mental atau moral kerja karyawan. Yang kedua adalah peran serta karyawan untuk menyumbangkan aspirasi. Jadi ada keterbukaan, ada kanal untuk bisa tersampaikannya aspirasi. Kemudian memperhatikan kebutuhan yang berhubungan dengan karyawan atau tenaga kerja. Jadi itu contoh-contoh cara meningkatkan moral kerja karyawan. Oke, demikian teman-teman yang bisa kita bahas, ya, kita pelajari terkait motivasi dan moral kerja karyawan. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Karena mungkin terlihat umum, ya. Oke, mungkin terlihat umum, tapi ini adalah hal-hal yang tidak pernah bisa lepas di lingkungan HR tentang motivasi ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya punya formula ya. Ada formula bagaimana cara menemukan motivasi seseorang. Sebetulnya kalau diperas-peras, orang melakukan sesuatu itu alasannya cuma dua. Yang pertama adalah karena mengejar bahagia, yang kedua adalah karena menjauhi sengsara. Catat ya, jadi motivasi itu faktornya cuma dua. Orang melakukan sesuatu itu karena mengejar bahagia atau menjauhi sengsara. Jadi, kalau kita menemukan seseorang yang malas melakukan apapun, ya, tidak termotivasi lagi, maka temukan cara atau temukan sesuatu yang membuat dia bahagia dan yang membuat dia sengsara. Karena dua hal ini aja yang bisa kita setel ya, kita setting ya, kita setting ulang. Kalau misalnya disentuh kebahagiaannya, maka dia akan melesat. Contoh, ketika beberapa teman-teman mungkin ditanya apa yang paling penting dalam hidup, kemudian menjawab, ya yang paling penting adalah membahagiakan kedua orang tua. Maka ada clue di situ, orang tua adalah sumber bahagia. Ketika orang tua bisa bahagia, kita bahagia. Nah, maka ketika orang ini malas, cukup diingatkan lagi tentang semangat membahagiakan orang tua itu. Maka dia akan termotivasi lagi untuk melakukan sesuatu. Atau yang kedua, apa yang paling membuat sengsara? Gitu. Jadi, motivasi itu mengejar bahagia atau menjauhi sengsara. Sengsara itu misalnya kalau nggak punya duit, sengsara itu kalau kelaparan, sengsara itu nggak punya kendaraan, sengsara itu nggak punya HP misalnya. Nah, maka titik-titik kesengsaraan ini juga menjadi sumber motivasi. Karena orang itu akan menjauhi kesengsaraan itu dengan melakukan sesuatu. Maka di dunia kerja ada istilah reward and punishment. Reward itu untuk memotivasi seseorang mempertahankan prestasinya, sedangkan punishment untuk menggeser orang yang tadinya tidak mau melakukan sesuatu menjadi melakukan sesuatu.
Kalau di agama kita mengenal istilah surga dan neraka. Ya, surga dan neraka itu adalah sumber motivasi dan itu alamiah atau fitrahnya manusia seperti itu. Nah, disinilah motivasi itu ternyata sangat-sangat sederhana. Sehingga ketika kita menemukan ada orang tidak mau melakukan sesuatu, maka tinggal kita dekatkan aja apa yang paling membuat dia bahagia atau apa yang paling membuat dia sengsara. Ketika dia ketemu, maka dia pasti akan melakukan sesuatu itu. Bahkan tidak sedikit hari ini misalnya kita dapatkan nih, teman-teman sepulang selesai kuliah ini coba perhatikan di luar kos-kosan atau di luar kampus ya. Di luar sana mungkin ada sekian banyak kesibukan, ada orang yang masih bekerja lembur ya. Ada yang mungkin menjadi driver ojol, ada yang mungkin menjadi pramusaji di rumah makan, bekerja sampai malam gitu. Kalau kita perhatikan apa yang sedang mereka kejar, bisa jadi ada sebagian yang mengejar kebahagiaan, ada yang sedang menjauhi kesengsaraan. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja. Begitu. Cukup? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita foto dulu. Saya minta semuanya open cam. Kita akan foto dulu ya. Siap semuanya? Halaman 1 dulu ya. 1, 2, 3. Senyum semua. 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 4. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sorry. Ini ada yang raise hand. Mbak Vita tadi raise hand ada apa ya? Ya, silakan. Maaf, izin bertanya untuk terkait Oke. tugas yang membuat member personality task itu itu kan saya sedang proses buat membernya ini Pak, terus ada notif itu terkait pembayaran, itu emang harus pembayaran dulu atau bagaimana? Enggak, cukup ngupload KTM. Cukup ngupload KTM atau KTP atau identitas. Nanti kalau bisa sih KTM aja ya, biar kita tahu apa bahwa yang daftar itu mahasiswa UPGRIS, nggak perlu bayar. Jadi yang diupload pengganti bukti transfernya adalah dengan cara ngupload KTM. Iya, Pak, kalau yang untuk blog itu blognya itu berisi biodata pribadi atau yang lain, Pak, maksudnya? Kalau blog sebetulnya kan website pribadi ya. Bentuknya kan website, mau pakai Blogspot, mau pakai WordPress, mau pakai Google Site, mau pakai apapun platformnya silahkan. Yang penting teman-teman punya blog, ya. Punya blog itu adalah website pribadi. Tidak harus mencantumkan seluruh biodatanya secara lengkap, tapi kalau misalnya mau membangun personal branding, ya sebaiknya mengenalkan diri dengan baik. Itu sih, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Faris. Ya, nanti kalau ada yang kesulitan caranya bikin blog, silakan japri atau infokan di grup, nanti disediakan tutorial. Ya, itu Mbak. Oke, silakan yang lain kalau mau live Zoom.